Setelah kita mempelajari tentang apa itu interface dan beberapa kegunaan interface yang lainnya, kita juga bisa mengimplementasikan dependency injection menggunakan interface. Jadi ada beberapa orang yang bilang bahwa dependency injection ini adalah sebuah desain pattern, tapi saya secara personal belum pernah menemukan bahwa dependency injection ini sebagai sebuah pattern. Jadi intinya adalah dengan adanya interface, kita bisa menginjek sebuah kelas ke dalam kelas lain secara dinamis. Daripada bingung, kita langsung coba aja untuk masuk ke implementasinya. Jadi di sini misalkan saya ada satu toko, kelas store misalkan. Jadi di store ini ada uh, nama tentunya. Kita isi langsung aja store A misalkan, toko A. Terus kemudian saya ada lagi profit. Jadi semua barang yang dijual di toko ini itu untungnya selisih 1.000 misalkan. Jadi kalau kita jual barang itu 5.000, maka nanti kalau kita taruh di toko ini nanti dia harga jualnya jadi 6.000 begitu. Terus kemudian di sini kita pasang get name, method get name untuk ngambil nama tokonya, return this.name. Terus kemudian ada lagi get profit, itu number. Jadi kita pengen ambil profitnya, kita return this profit. Oke, sudah gitu aja. Jadi di kelas toko ini kita ada dua properti, name dan profit. Terus kemudian ada dua method, get name dan get profit. Terus kemudian kita ada satu produk untuk fashion. Jadi misalkan kita bikin satu kelas di sini, kelas fashion product. Di sini ada private store, yang mana ini type-nya adalah kelas ini. Terus kemudian private name, jadi maksudnya produk fashion ini nanti dijual di mana gitu. Ini untuk property store-nya. Terus kemudian ada name, string, terus ada private price, harga juga number. Kita bikin constructor name itu string, terus kemudian price itu number. Kemudian kita isi di sini this.name sama dengan name, this price sama dengan price. Terus kemudian karena store-nya ini, tokonya ini saat ini kita hanya punya satu toko ini, maka di sini ketika kita membuat satu kelas, kita membuat objek dari fashion product ini, kita hanya masukin satu toko. Jadi this store sama dengan new store. Begini. Jadi secara otomatis nanti produk ini tokonya adalah toko ini. Gitu. Jadi profitnya adalah 1.000. Misalkan gitu. Kemudian di sini kita tambahin satu method lagi, sell itu void. Terus kemudian ini kita tampilkan aja console.log this.name. Jadi produk ini harga jualnya adalah misalkan this.store. Ini jadi kita mau ambil profitnya dulu. Get profit dari tokonya ya. Terus kemudian ditambah this.price. Seperti ini. Oke, kalau kita coba jalanin misalkan baju sama dengan new fashion product.
Misal di sini baju lengan panjang. Kemudian harga jualnya adalah ini price. Misalkan harga jualnya 50.000. Oke, terus kita jual bajunya .sell. Kemudian kita jalanin dino run dependency injection. Nah, di sini hasilnya adalah baju lengan panjang harga jualnya adalah 51.000. Karena kita pakai toko yang ini yang mana profitnya adalah 1.000. Terus kita tampilin di sini. Jadi ketika kelas ini dibuat, dia mengassign di store properti toko ini dengan toko ini. Terus kemudian kita bisa panggil profitnya dari store ini. Di store get profit. Gitu. Kalau kita pengen bikin satu kelas lagi yang baru, silakan gitu ya. Tapi kita pakai satu contoh aja. Nah, sampai sini tidak ada masalah dengan codingan di atas. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Namun nanti akan menjadi suatu masalah jika kita menambah toko baru yang mana keuntungan yang didapat bisa lebih tinggi dari toko yang pertama. Nah, karena semua kelas produk di atas ini sudah memakai kelas store, yang ini sudah pakai store sebagai tokonya. Jika kelas yang depend terhadap kelas store ini hanya satu, misalkan di sini hanya satu ini ya, suatu fashion product, kita tambahin deh. Misalkan di sini ada tag product. Nah ini kita buat sama aja. Jika kelas yang depend terhadap yang tergantung dengan kelas store ini hanya dua, itu nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Tapi akan ada sebuah masalah jika kelas kita ini sudah banyak yang depend terhadap kelas store ini. Dan kemudian itu kan sudah terdapat di banyak file misalkan. Terus kemudian akan menjadi masalah ketika kita ada satu toko baru. Jadi kalau kita ada toko baru, kita nanti harus mengubah satu-satu di dalam kelas ini. Misalkan kelas ini sudah ada ribuan, kita harus merubah satu-satu di banyak tempat. Kita harus merubah store kedua. Jadi misalkan kalau kita ada, ini kan yang pertama tadi kan store-nya ada satu ya, kelas store gini. Misalkan ada lagi dua, yang mana profitnya misalkan 10.000 gitu. Terus kita pengen ngerubah toko yang ada di kelas ini semuanya. Maka kita harus ubah ini satu-satu. Seperti ini. Kelas store 2, seperti ini. Jadi itu pasti akan ribet banget. Nah, di sini ada satu konsep yaitu dependency injection yang mana kita bisa menginjek. Jadi nanti kita injek ini kelasnya itu secara dinamis. Kalau sebelumnya kan ini secara statis ya, kita langsung tentuin aja setiap produk tokonya di mana gitu. Jadi dengan adanya dependency injection kita bisa tentukan produk ini nanti dipasang di toko mana. Jadi tokonya itu nanti dinamis. Oke, sekarang kita mulai. Misalkan di sini jadi ini salah satu kegunaan dari interface juga. Misalkan interface iStore, misalkan. Ini ada name, ada profit, dan ada get profit. Seperti ini, terus kita copy aja yang tadi. Misalkan ini kita ganti jadi toko gitu aja. Toko lama gitu ya. Ini kita ganti jadi toko lama.
Untuk toko ini dia mengimplementasikan iStore. Kalau kita lihat di sini errornya ada, oh ini nggak boleh private, oke. Ini juga nggak boleh. Baik, seperti ini aja. Terus kita bikin satu toko lagi. Nah, kita copy dari sini. Misalkan toko baru. Ini toko baru. Profitnya adalah 2.500 misalkan. Oke, sekarang kita sudah ada dua kelas, toko lama dan toko baru. Kemudian kita ada satu, kita copy aja di sini, produk. Misalkan ini hijab gitu ya, hijab produk. Terus kemudian tadi kan begini ya, ini langsung ditentuin aja, dia dari store mana, tokonya di mana. Jadi di sini kita tambahin di sini, di depan sini aja, itu store, yang mana dia type-nya adalah iStore. Jadi tipe dari parameter store ini adalah iStore ini. Ini. Jadi bukan lagi mengacu ke sebuah kelas, akan tetapi dia mengacu ke interface-nya. Dengan begitu nanti kalau kita mau masukin parameter ke sini, dia bisa dinamis kelasnya. Yang penting interface-nya sama, yaitu iStore. Terus kemudian di sini kita isi aja langsung store begini. Oke, ini ada error property get name. Oh, ini iStore. Nah, begini. Jadi untuk properti ini dia iStore. Type-nya adalah ini. Oke. Sekarang kita coba kita bikin dua deh kelasnya. Yang ini food product. Ini semuanya sama, oke. Sekarang kita bikin tokonya. Misalkan toko lama sama dengan new toko lama. Terus kita bikin toko baru sama dengan new toko baru. Terus kemudian kita di sini bikin cons baju bagus misalkan. Itu untuk baju bagus ini dia fashion product, dia pakai kelas fashion product, terus kemudian kita pasang dia mau dijual di mana, di toko mana. Misalkan kita jual di toko lama, satu di toko lama, baju mahal, harganya 80.000. Ini fashion pro, oh ini hijab, misalkan ini hijab produk ya. Hijab, ini hijab mahal misalkan. Terus kita bikin satu produk lagi yang mana nanti dijual di toko baru. Hijab mahal 2. Terus kemudian kita coba print console.log hijab mahal dan hijab mahal 2. Sekarang kita coba jalankan di no run. Maka kalau kita lihat di sini di objek ini, di objek pertama ini profitnya adalah 1.000. Oh, kita langsung tampilkan aja. Maaf. Hijab mahal dot get
info.cell dan hijab mahal 2.cell. Kalau kita jalankan, nah di sini baju mahal harga jualnya 81.000, terus yang kedua adalah harganya 82.500. Karena dia dijual di toko yang berbeda. Nah, dengan begini, sebuah kelas yang ada parameter yang mengacu kepada interface, dia nanti akan secara dinamis bisa dimasukin oleh beberapa kelas. Jadi misalkan saya pengen bikin objek ini dengan kelas yang pertama ini, toko lama, itu bisa. Terus kemudian di suatu waktu saya pengen ngubah lagi tokonya ini untuk pakai kelas yang ini, itu juga bisa. Jadi di sini kelas yang kita injek ke dalam kelas, jadi kelas ini kita injek ke dalam kelas, itu secara dinamis kita bisa menentukan mau pakai kelas yang mana. Dengan begitu ketika kita punya banyak perubahan, kita hanya merubah di sininya aja. Kita tinggal tentuin kita mau injek kelas yang mana. Begitu. Segitu dulu. Semoga paham dengan materi yang lumayan ribet ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih.